Katanya teknologi kecantikan semakin canggih. Namun sederet artis ternama yang melakukan oplas punya kemiripan wajah dan hasilnya terlihat tidak natural. Bentuk hidung sama, bibir serupa, dagu lancip pun nyaris tak ada perbedaan. Tapi benarkah Ivan Gunawan, Karen Delano, dan juga Aurel Hermansyah merasa bangga karena mereka punya kesamaan wajah lewat oplas? Mengapa teknik mempermak wajah seolah punya keseragaman bentuk? Jika pakar kecantikan Dr. Richard Lee menyebut oplas zaman now menciptakan kecantikan massal ala alien seperti di film-film fantasi, mengapa semakin banyak yang ingin rupawan dengan mengubah wajah asli yang diberikan oleh Tuhan? Yang cantik, yang dilirik. Demi cantik, sederet selebriti rela melakukan treatment kecantikan maupun cara yang lebih ekstrim, seperti operasi plastik. Artis terhalu se-Indonesia Barbie Kumala bahkan sudah lama melakukan liposuction atau sedot lemak karena dulu tubuhnya gemuk, hingga lebih banyak mendapat tawaran peran sebagai ART. Wajah secantik Barbie yang dimiliki artis bernama asli Kumala hari ini juga bukan hasil abrakadabra dari teknik tata rias mumpuni, tapi dari hasil permakan di meja bedah. Lantas apa saja yang diubah Barbie Kumala agar wajahnya secantik boneka Barbie? Oke, aku sebenarnya miss perawatan banget. Ferry juga sama ya, Ferry ya? Ya gitu deh. Gitu deh. Iya, jadi kayak tadi juga aku habis perawatan stem-cell muka sebelum acara. Habis stem-cell muka, terus infus juga, infus mochi juga. Ya kurang lebih totalnya tadi, terus untuk suntik kurus juga. Itu sekitar 80 jutaan. Sekali datang 1 minggu. Operasi plastik udah, jadi kemarin itu kan tahun lalu aku baru operasi hidung. Hidungnya dikasih tulang kuping, tulang rawan telinga. Karena apa? Karena hidung kalau terlalu lancip, dia nanti keluar implannya. 3 bulan lalu baru di liposuction bagian perutnya. Mungkin nanti aku bulan depan aku mau liposuction paha. Jadi sekarang perut aku rata banget. Sebelumnya Barbie juga pernah melakukan treatment ini itu untuk memperelok parasnya, tanam benang, setrika, dan thread lift atau tarik benang pipi wajah juga pernah dicoba Barbie Kumala dan sejumlah artis lainnya. Namun kini treatment itu mulai sepi peminat karena tak bisa mempertahankan kecantikan lebih lama. Faktanya tarikan benang medis bisa turun hingga pipi maupun bagian wajah lainnya bisa kembali kendor dan menciptakan kerutan. Treatment yang kini digandrungi sejumlah selebriti adalah facelift. Sebenarnya facelift itu prosedur yang udah lama banget ya di dunia perbedah plastikan, itu udah lama banget. Itu suatu metode untuk mendapatkan peremajaan tampilan wajah ya, tampilan wajah. Jadi yang ditarik sebenarnya bukan kulit yang ditarik, jadi ada lapisan di bawah kulit ya. Nah, aksesnya biasanya memang dari arah jambang ini ke arah telinga. Nah, itu tekniknya macam-macam tuh, ada yang dari depan, ada yang dari belakang ya. Terus sampai ke belakang sini. Nah, nanti dari di belakang telinga sini dia bisa terus ke arah rambut turun lagi ke bawah atau berhenti di situ doang. Kalau pengen sambil kulitnya juga ketarik, ya berarti turun ke bawah. Nah, jadi prosedur itu namanya facelift, kadang-kadang bisa disertai dengan neck lift. Kita sudah tidak lagi di 20 tahun lalu ataupun 30 tahun lalu yang pada akhirnya operasi plastik itu adalah tabu, diumpet-umpetin, atau pada akhirnya orang mau dikebilang lo muda melulu, tapi lo ngumpetin itu. Kayaknya udah gak zamannya ya. Facelift yang merupakan treatment untuk memperbaiki tampilan kulit yang berubah seiring bertambahnya usia, bukan menarik kulit bagian dalam wajah agar kencang, namun menarik jaringan otot dan lapisan kulit bagian dalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bunda Korla yang sudah berusia 49 tahun dan mulai jengah dengan kerutan di bawah matanya, auto setuju ketika Ivan Gunawan menyarankannya untuk facelift. Ini salah satu cara bahwa Bunda Korla juga ingin tampil
lebih muda di usianya yang tahun ini memasuki ke 50 dan aku rasa memang sudah saatnya Bunda bisa melakukan peremajaan itu ya dokter ya. Puas banget, puas dan menyenangkan. Nggak, ya sakit sih tapi udah nggak sakit lagi, nyeri-nyeri. Cuman ya puas dan bahagia karena langsung berubah wajahnya. Mukanya sekarang udah agak mendingan, tinggal pemulihan aja. Terus dipegang itu udah kayak kemarin kan sempet kayak apa ya, kena baru dikorek-korek gitu, lemaknya otot dalam kulitnya itu ditarik terus dijahit sehingga dalamnya tuh ketat. Jadi ini sebenarnya kencangnya ini bukan dari mukanya, bukan kulit depan, tapi dari kulit dalam tuh kencang. Jadi kalau misalnya Bunda lagi ngunyah gitu terasa gitu. Kebetulan bagi kening itu kemarin dipotong karena udah jenong ke dalam tuh. Memang sih nggak botak, cuman agak jauh lah, namanya orang tua ya. Terus dipotong keningnya itu biar kelihatan lebih muda. Terus ditarik kulitnya yang kencang. Tadi kan di sini ada berkerut nih di sininya, jadi ke atas dikit di sini. Nah itu ditarik, sekali dipotong, sekali ditarik, terus diisi sama lemak perut. Nah kelopak matanya itu kemarin kan di Turki, cuman kan dia cuman potong doang. Kalau ini sama dokter itu ditarik ke atas, dinaikkan ke atas, jadi kulit yang tersebut dipotong sama dokter itu, udah ditarik ke atas, dijahit di bawah alis. Pokoknya gini, buat pemirsa Indonesia, yang buat anak-anak Bunda, apalagi yang pengen cantik, wanita tuh harus menjaga diri, merawat diri. Ya kalau misalnya nggak mampu ya jangan lakuin, tapi kalau mampu ya lakuin, mengulangi keriput karena ya itu. Pokoknya habis operasi itu ya lebih baik menjaga diri aja, jangan kemana-mana, makanan yang sehat. Kalau kata dokternya nggak ada masalah, nggak ada pantangan makannya, pantang makannya semuanya, akar-akar beringin kayak apa kayak tanduk rusak kayak makan aja gitu. Anak-anak Bunda, kesayangan Bunda, mari semua kita bergembira. Ini Bunda Korla, pemersatu bangsa, semua suka terkorla-korla. Mana Bunda, ini Bunda sayang. Berbeda dengan Bunda Korla, Maya Estianti yang kini berusia 46 tahun tak mau mempercantik diri secara instan dengan cara-cara yang ekstrim. Sejak remaja hingga kini, dagu dan hidung Maya tak berubah, demikian pula bibirnya. Tak di-filler agar terlihat seksi dan penuh, seperti bentuk bibir Ivan Gunawan, Karen Delano, dan Aurel Hermansyah yang serupa meski mereka beda gender dan tak memiliki ikatan darah. Netizen yang nyinyir pun banyak yang menyindir bibir dan pipi Igun, Karen, dan Aurel satu cetakan. Kita sekarang ini sebagai public figure yang masuk ke dalam era yang berbeda ya. Bahwa warganet itu kan punya benderanya sendiri, ternyata sekarang kayak punya negaranya sendiri. Ya kita mencoba mengadaptasikan itu, tapi aku sama Igun juga punya batasan. Makanya kenapa kemarin sahabat gue kan sempat marah, bukan masalah kita mirip, tapi marahnya gara-gara karyanya nggak naik, tapi malah kemiripan kita yang naik. Jadi kalau kita lihat operasi orang terlalu tinggi-tinggi gitu, mukanya jadi sama semua. Nah itu operasi yang murah, kalau aku kan hampir 100 juta kemarin. Jadi saya ngelihat banyak banget kan kayak artis-artis juga merubah rahangnya ya kayak gitu ya. Jadi bentuknya jadi agak sedikit aneh ya kayak gitu. Bibirnya, hidungnya. Saya nggak sealiran dengan mereka. Bahkan kalau mereka datang ke tempat saya pun, bayar saya berapapun pasien ya untuk merubah jadi seperti itu, saya nggak akan mau merubah tersebut. Karena menurut saya itu nggak cocok. Banyaknya artis yang memiliki kemiripan wajah pasca oplas menjadi perhatian khusus Dr. Richard Lee. Beberapa waktu lalu saat mengikuti konferensi pakar kecantikan sedunia, Dr. Richard Lee mempertanyakan hasil oplas yang menciptakan bentuk wajah seperti wajah alien yang digambarkan di film-film fantasi. Lantas apakah Dr. Lee tengah mempelajari teknik oplas yang bisa menghasilkan kecantikan paripurna dan terlihat natural? Seminar estetik dunia itu biasanya kita kumpul 2 kali ya, kalau internasional ya. Pertama di Paris, yang kedua di Monaco ya. Biasanya Paris itu di bulan Januari, kalau di Monaco itu sekitar di tengah tahun sih biasanya. Jadi kita ngumpul di sana, ada tren-tren kecantikan yang terbaru, pokoknya semua dibahas, baik filler, benang, facelift,
skincare, pokoknya segala sesuatu yang update lah, yang terbaru. Dan kumpul-kumpul dokter-dokter hebat semua dunia juga kumpul di sana. Banyak banget orang yang operasi atau berubah bentuk ya. Bukan hanya operasi sih. Treatment apapun merubah bentuk wajah kita nggak jadi masalah tentang itu. Tapi kalau saya pengennya itu tetap kelihatan seperti natural apa adanya ya. Aku nggak pengen dagunya kayak panjang, bibirnya kayak aneh gitu. Jadi kayak kita ngelihat itu jadi alien. Itu aku nggak suka ya. Tapi kan mungkin beberapa orang lain atau beberapa artis lain atau apapun itulah ya suka dengan gaya seperti itu punya. Tapi kalau aku sendiri aku nggak suka. Aku sebagai dokter aku sukanya itu alami. Aku sukanya itu pasienku itu jadi lebih cantik, tapi kayak nggak ada yang tahu habis diapain kayak gitu. Sempat dijuluki Ratu Oplas, benarkah pedangdut Nita Thalia menyesal telah mengubah wajahnya secara ekstrim? Siapa Ratu Oplas masa kini dari kalangan selebriti menurut masyarakat?